beribadah di tempat ini. Sehingga kami boleh di sini Tuhan, di tempat ibadah ini bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sebelum berdiri kita memuji Tuhan untuk bersukacita bersyukur.
Kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan pada hari ini. Biarlah itu semua Tuhan, kami bersuka dan bersuka cita padamu, sehingga kami Tuhan menerimanya dengan sukacita dan sejahtera daripada-Mu Tuhan. Dan kami akan lebih heran lagi untuk memuji-Mu di tempat ini, sehingga Engkau ada di tempat ini. Kami mau bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi yang mau bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bersuka. Haleluya.
kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Sa
kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau ini doa kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, demi nama Allah Aba Abraham, Allah Bapa Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh, Yeshua HaMashiach pencipta langit dan bumi, yang mempunyai lautan, daratan serta segala yang ada dalamnya. Allah Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, curahkanlah Roh Allah yang kudus, penuhilah kami. Roh Allah yang hidup, urapilah kami. Roh Allah yang dari surga, lawanlah kami, supaya roh dan jiwa kami, hati dan akal budi kami mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Engkaulah Yesus kekasih jiwa kami. Engkaulah yang mengisi relung-relung hati kami. Engkau memberikan apa yang dunia tak bisa berikan. Tuhan Yesus, kamilah baik-Mu, kamilah rumah kediaman-Mu. Tinggallah di dalam kami Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu. Kami yang terbuat dari debu dan tanah, tapi jiwa dan roh kami akan kembali kepada Bapa. Biarlah jiwa itu yang diisi firman Allah, karena tubuh kami akan kembali menjadi debu, tapi roh dan jiwa kami kepada Tuhan. Penuhi jiwa kami dengan kebenaran firman, itu yang menjadi kesukaan, kerinduan batin kami, akal budi kami, jiwa kami merindukan kebenaran Tuhan. Patahkan segala kedagingan keduniawian kami. Demi nama Yesus kami mau menerima firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Yang semangat malam shalom. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dengan semua pelayan sudah komit. Kita tidak membuat ibadah kaleng-kaleng. Saya tahun ini harus gas untuk semakin kita mengerti kebenaran Tuhan. Saudara, terlalu singkat hidup ini kalau hanya untuk mencari dunia. Ya, terlalu singkat hidup kita hanya untuk mengutamakan dunia ini. Dan disinilah yang selalu terjadi miss antara kita dengan Tuhan. Ya, hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita adalah ketika kita tidak bisa mengutamakan Tuhan. Sangat mendasar sekali. Hari ini saya tidak menyampaikan firman Tuhan yang kaleng-kaleng, saudara. Ya, firman Tuhan ini sederhana sekali.
Very very simple. Nah saudara yang dikasih, nggak ada yang rumit, nggak ada yang suka. Saudara tanya sama orang yang sedang jatuh cinta, ya, saudara, yang pahit pun dirasanya manis. Kepada orang yang sedang jatuh cinta, nggak ada yang nggak membosankan, semuanya asik sama dia. Nah saudara, itu baru cinta. Nah, hari ini kita mau mengalami bagaimana kita bisa mencintai dan mengasihi Tuhan. Ya, ketika kita jatuh cinta, maka yang kita cintai akan menjadi nomor satu. Iya atau tidak? Ketika orang yang kita damba-dambakan, ketika kita orang yang kita impikan, kita cintai dengan sepenuh hati, sampai kata dewa, separuh napasku ada sama dia. Enggak ada kata-kata yang cukup, karena pasangan yang kita cinta itu menjadi nomor satu. Bahkan orang tua berani kita lawan, ya, bahkan berani meninggalkan ayah dan ibunya daripada dipisahkan dengan kekasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal kasih yang kita dapat itu berasal dari satu sumber, yaitu Yesus Kristus. Saudara, anehnya sama Tuhan kita nggak buat begitu. Padahal seluruh jenis kasih di dunia ini sumbernya dari satu saja, Yesus Kristus. Mari kita baca dulu Matius 3:22 ayat 37. Ya, kita akan membaca bersama-sama Matius 22 ayat 37. Satu, dua, tiga. Jawab Yesus kepadanya. Ya, lebih keras. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama dari seluruh kesimpulan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Kita punya satu hubungan yang terlalu mahal, terlalu manis. Kasih. Ya, beberapa minggu ini saya suka dengan kesaksian Murtadin. Ada seorang ibu ketika dia masih beragama lamanya, dia bilang begini, susah sekali saya dengan agama saya yang lama. Kenapa? Karena untuk ketemu dia saja banyak halangannya. Kalau saya sholat, terus saya buang angin, batal, ya nggak jadi ketemu. Ketika saya sudah ambil air wudhu, terus bersenggolan dengan yang lain, batal. Jadi dia pikir, aduh, susah sekali mau ketemu Tuhan. Oh, nggak boleh ketemu Tuhan kalau dalam keadaan datang bulan. Wah, kok ribet sekali. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan tidak bicara banyak. Tuhan tidak mempersulit kita untuk menghampiri Dia. Oh, mesti sunat dulu kan? Ya. Nah saudara, kasihilah Tuhan Allahmu
kita mendapatkan satu hubungan yang luar biasa. Kekristenan bukan bicara dalil. Oh, lakukan dulu ini, lakukan dulu ini, lakukan dulu ini, lakukan dulu ini, lakukan dulu ini. Oh, baru bisa ketemu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus yang kedua dia bilang begini, saudara. Ya, kekristenan itu juga bukan kebatinan. Oh, orang itu mesti sakti. Makanya gereja-gereja jangan terbawa, oh itu urapannya hebat, dia lewat aja orang tumbang. Tidak. Kekristenan bukan bicara masalah kebatinan, masalah sihir, masalah kesaktian seseorang. Karena kekristenan itu adalah panggilan untuk kita mendekat kepada Tuhan dengan mengasihi Dia. Amin. Dengan mengasihi Allah. Itu makanya dikatakan Tuhan, dasar kita mendekati Tuhan, dasar kita menghampiri Tuhan adalah kasihi Tuhan Allah. Saudara, Allah menyampingkan, Allah mendiskualifikasikan, dia kesampingkan dulu semua aturan-aturan. Dia kesampingkan dulu, padahal Allah itu suci. Bagaimana orang berdosa bisa bertemu dengan Allah yang maha suci? Bagaimana orang yang najis, orang yang kotor, orang yang tak layak ini bisa bertemu dengan Tuhan? Peraturan mana yang harus kita ikuti tidak akan pernah bisa membuat kita bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara bisa memanggil Tuhan, itu bukan karena hebat kita. Kalau kita bisa menyebut Tuhan, itu memang karena Tuhan memberikan kasih yang begitu tanpa syarat. Tidak ada syarat. Syaratnya cuma satu, itu pun dari Tuhan. Apa? Tuhan sendiri yang mengorbankan dirinya. Nah, ini yang harus dipahami oleh kekristenan kita, saudara. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu datang dari, bahwa saya dengar di bahasa mereka begitu gini katanya. Ya, kalau bagi mereka nuzul Quran, Allah turun menurunkan Quran. Nah, dia bilang begini, Tuhan Yesus itu, Allah itu turun nuzul jadi Yesus. Tuhan yang datang sama kita, karena dia tahu kita tidak akan pernah bisa menghampiri Dia. Nah, Yesus datang. Kasihan orang Kristen cuma menangkap sepotong saja, berharap mujizatnya. Karena memang di Injil cerita tentang mujizat yang Yesus buat itu sebenarnya pengantar. Itu hanya sebuah pengantar sampai kepada karya terbesar Tuhan. Yang Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, membuat air jadi anggur. Itu pengantar awal untuk menunjukkan pekerjaan Yesus yang sebenarnya adalah menjadi korban penebusan. Dia sendiri Allah nuzul jadi Yesus, dan Yesus ini menjadi korban atas dosa-dosa kita, sehingga dia harus mati, dikorbankan atas semua pelanggaran kita, supaya segala dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, supaya pelanggaran kita ditimpakan kepada Tuhan. Itu sesungguhnya, sehingga saudara dan saya ketika kita hari ini boleh datang kepada Tuhan, itu bukan karena hebat kita. Lihat, saya selalu mengatakan, hari ini saudara datang kepada Tuhan membawa Yesus atau bukan?
Yang dilihat Tuhan bukan wajah kita, tapi dengan Yesus mengorbankan dirinya, itulah cara satu-satunya supaya Yesus bisa memiliki kita. Supaya keyboard ini bisa kita miliki, kita beli. Kita beli dulu 10.400.000. Jadilah milik kita. Bahasanya membeli. Supaya saya bisa jadi milik Yesus, Tuhan tidak beli, Tuhan berkorban. Berkorban itu lebih berat daripada membeli. Membeli saudara bisa tawar. Pernah nggak orang saudara menanya satu barang, berapa Pak harganya 10 juta? Saya bayar 20 juta. Berani? Nggak ada. Nah, Yesus menebus kita, iblis minta bayarannya mahal. Bayarannya mahal. Supaya Yesus nggak jadi memiliki kita. Saudara bisa bayangkan? Setelah misalnya ini satu barang, terus dibilang berapa saya mesti bayar? Bayar dengan nyawa anak bapak, mau? Ya nggak mau lah kita, ini benda mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ketika Allah ingin memiliki kita, terus sekarang banyak orang Kristen tidak menjadi milik Tuhan kok. Padahal kamu sudah lunas, sudah dibayar dengan darah, dengan nyawa. Di mana nyawa Yesus itu sekarang berada? Saudara beli sepeda motor, ada di STNK nama saudara. Kita beli tanah, ada di sertifikat nama kita. Tandanya sudah lunas kita bayar. Ya, saudara. Nah tandanya sudah lunas dibayar Yesus. Adakah namanya tertulis? Sehingga hari ini kalau saudara datang ke rumah Tuhan ini, boleh saudara memanggil nama Tuhan. Itu yang Tuhan lihat, adakah Yesus di dalam hati saudara? Yesus yang sudah dijadikan alat untuk membayar. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus dulu ya. Sebenarnya saya sudah masuk ke tengah-tengah khotbah saya ini. 1 Korintus pasal yang ke-6. Nah ini supaya orang Kristen memahami. Ayat yang ke-19. Dari 18 saja lah biar agak enak. 1 Korintus 6 dari ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19, mari jemaat Tuhan 2-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Ayat 22-3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita tidak berhak menghalangi Tuhan. Kalau masih ada yang berhak, malaslah ke gereja hari ini, malaslah memuji Tuhan. Orang berdiri kita duduk, orang dengar khotbah kita bantu. Hei, saya mau katakan, kalau masih ada, saudara milik siapa jadinya? Milik siapa? Di sini tidak banyak ayatnya lagi. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan dengan apa? Jadi jangan suka-suka gitu. Suka pula, mau pula, hidupku, uangku, aku mau hidup dengan caraku.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah jangan berkata orang seperti ini berkata sudah ditebus. Nah makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah makanya Allah berkata kepada kita, kasihilah Tuhan Allah. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mengasihi kita bukan dengan membeli, berkorban. Dia punya anak satu, dia kasih. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hal yang muluk, bukan hal yang sulit. Kalau Tuhan berkata dari semua hukum, Allah gak bicara hukum, Allah bicara kesimpulannya. Kalau Allah bicara dalil per dalil, kamu tidak bisa menghadap Tuhan kalau nggak disunat. Nah, harus sunat dulu baru bisa sembahyang. Repot. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, repot kalau kita mau mengikuti dalil-dalil yang seperti itu, saudara. Ya, ribet. Makanya Allah kesampingkan itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini semuanya bukan bicara jasmani ya. Manusia ada terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Allah sudah tahulah daging kita ini ladangnya iblis. Ya, seorang murtadin bersaksi begini. Waktu dia masih belum percaya, belum Kristen. Tapi begitu dia baca Kejadian, dia baca begini, bahwa di Kejadian itu ditulis manusia terbuat dari debu dan tanah. Dan ketika masuk Kejadian pasal 3, dilihatnya lah, dikatakan Tuhan ketika Tuhan mengutuki ular itu, iblis itu. Apa katanya sama ular? Dengan perut ular yang akan berjalan dan debu tanah akan menjadi makanan. Orang ini bisa ngikut Yesus gara-gara ayat itu. Berarti kalau saya terbuat dari debu dan tanah, ini baru sekali orang ini baca Alkitab, mulai dari Kejadian. Nah belum tentu kita yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen baca Alkitab belum paham sampai di situ. Saya salut orang ini sudah paham. Di awal di Kejadian pasal 2 dia baca manusia terbuat dari debu dan tanah. Pasal 3 manusia jatuh dalam dosa dan Allah mengutuk iblis yang adalah ular. Dan Allah bilang sama ular, dengan perutmu kau akan berjalan dan debu tanah akan menjadi makanan. Lantas dia berpikir, wah berarti saya ini makanan iblis karena saya terbuat dari apa tadi? Debu dan baru sekali itu dia baca kitab udah paham. Nah takutnya kita baca itu selama ini gak paham-paham. Nah kenapa dia paham? Saudara membaca firman Tuhan itu anugerah karunia, itu membuat dia berbalik kepada aku gak mau jadi umpan iblis. Daging ini makanan iblis. Makanya Allah gak mencari kaplingan di daging kita. Allah gak mencari lahan. Justru makanya Allah sangkal dagingmu. Karena Allah tahu itu makanannya iblis. Amin. Makanya ini bicarakan apa tadi? Kasihlah Tuhan Allahmu. Pertama dengan segenap hati. Hati gak bicara daging. Hati bicara wadah rohani kita. Amin. Saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Sama sekali Allah tidak menyinggung jasmani kita. Ya, sama sekali Allah tidak menggubris fisik kita, kedagingan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah makanya dikatakan kasihlah dengan akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Dan itu semuanya ada pada kita hari ini. Nah, dengan segenap maksudnya apa? Jangan main-main. Dengan segenap itu sebagai tanda
bahwa Tuhan hadir di jiwamu, Tuhan hadir di akal budimu, Tuhan hadir dalam kekuatanmu, Tuhan hadir di dalam hati. Itulah arti dari sepenuh. Karena ketika Allah hadir, Allah tidak mau tinggal di tempat yang separuh. Ketika Allah hadir, Dia akan penuhkan. Ketika Allah datang, Dia akan penuhkan. Amin. Makanya ketika Allah turun ke dunia, Dia berikan sepenuhnya, darahnya, tubuhnya, nyawanya, komplit. Kitanya yang memberi sama Tuhan separuh-separuh. Kitanya yang memberi sama Tuhan cicil-cicil, sahotik-sahotik. Karena pelit dalam segala hal, pelit dalam hal waktu, ya, pelit dalam hal berkorban. Terus kita mau klaim diri kita sudah ditebus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, arti dari sepenuh, kalau ini otak saya untuk Tuhan, kalau sepenuh akal budi berarti pikiran saya ada Tuhan. Makanya kegagalan orang Kristen yang pertama saya kasih tahu, ketika Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang dimaksud Tuhan adalah apa? Penuhi dulu jiwamu, penuhi dulu hatimu, jangan langsung ke perut, jangan langsung kepada keinginan, jangan langsung kepada deposito, jangan langsung kepada gimana dapurku penuh, gimana ruang tamu penuh, gimana kulkas saya penuh. Tapi jiwa kosong, pikiran manusia kosong. Nah, ketika pikiran manusia akan budinya kosong, hatinya kosong, tidak ada kehadiran Allah di situ, maka yang masuk ke situ ketakutan, maka yang masuk ke situ kekhawatiran, maka yang masuk ke situ kecemasan, maka yang masuk ke situ kebimbangan, maka yang masuk ke situ kedengkian, maka yang masuk ke situ dendam, maka yang masuk ke situ benci. Kalau sudah itu masuk, gampang nggak keluarnya? Gampang nggak atau susah atau mudah atau susah? Makanya banyak orang mati dengan kebencian. Iya. Makanya banyak orang mati dengan kekecewaan. Ada yang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Uangnya banyak. Kenapa bunuh diri? Padahal dia cantik, padahal dia artis. Kenapa bunuh diri? Padahal pekerjaannya bagus. Ada yang sudah perwira, ada yang sudah jenderal, bisa bunuh diri. Ada orang kaya, punya bank, bisa bunuh diri. Why? Makanya saudara, mahal. Bagi orang yang sudah milik Kristus, ini menjadi rumah Tuhan. Halo, amin. Ini tubuh saya ini harus jadi rumah. Itu tandanya setiap kali saudara ke gereja, saudara membawa rumah Tuhan. Nggak ada asal kita bilang Tuhan berkati aku. Wow, Tuhan bilang, iya, berkatku kuberikan, tapi hidupku enggak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, itulah makanya manusia, kalau kita ditebus dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka yang kita utamakan adalah bagaimana mengisi jiwa kita, bagaimana mengisi akal budi kita, bagaimana kita bisa mengisi hati kita, kekuatan kita ini dengan kasih Tuhan. Enggak perlu syarat, karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita hanya tinggal buka hati kok. Tuhan, please, come Holy Spirit. Roh Kudus Tuhan, aku tidak punya hak menutup hati ini.
karena aku sudah dibeli dan sudah lunas menjadi milik Tuhan. Datang. Nah saudara, makanya ketika kita datang hari ini, ini bagus suaranya ya, ini sungguh-sungguh ya, ini tepuk tangannya mantap. Itu manusia yang menilai begitu, itu saya yang nilainya gitu. Tapi Tuhan melihat di dalam setiap tubuh jiwa kita hari ini, ada nggak penebusan itu? Darah Yesus itu ada nggak menjadi darah yang dimateraikan sebagai tanda kepemilikan? Bisakah iblis masuk gereja? Bisa. Bisakah orang yang tidak milik Kristus masuk gereja? Sangat bisa. Ini bukan rumah Allah, karena ini bukan buatan Allah. Allah tidak pernah tinggal di dalam buatan manusia. Sekalipun ini gereja kita bikin dari emas, Allah itu sombong sekali. Dia hanya mau tinggal di dalam miliknya. Jangan saudara pikir kalau ini tidak milik Tuhan dia mau di sini. Allah sombong. Dia tidak mau kos, dia tidak mau kontrak, dia hanya mau tinggal yang sah menjadi miliknya. Ada amin? Amin. Ya. Nah kalau ini tidak milik Tuhan, saudara pikir Tuhan mau di sini? Oh tak. Nggak mau. Makanya di akhir zaman banyak orang berseru-seru, Tuhan aku sudah berbuat. Ya. Kalau hanya menyembuhkan, ngasih matahari, ngasih air, Tuhan tidak pelik. Memang Tuhan dia Tuhan. Kalau hanya untuk membuat saudara berhasil, Tuhan aku mau jadi Kapolres, Tuhan berkati jadilah pemenang. Tapi masalah untuk Tuhan bisa tinggal di dalam hidup kita, Tuhan hanya mau tinggal di dalam miliknya, yang dia buat, yang dia tebus, yang dia bayar, yang dia berkorban untuk itu. Di Allah nggak mau, kata bahasa orang sini, numpang bongkar. Nggak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih adalah satu sumber, ya, satu asal usul. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan di situ bahwa Allah itu adalah kasih. Dia sumber. Dialah segala sesuatu. Ya kita lihat dulu 1 Korintus pasal yang ke 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari mana? Dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah nuzul. Nah, saya suka bahasa itu ya. Allah menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah yang mau berdamai. Kita kadang-kadang sulit ya berdamai. Kan aku yang salah, dia yang salah, dia yang minta maaf. Salah nggak? Benar nggak pendapat demikian? Masuk akal sih. Tapi kalau kita baca ayat ini, yang mau berdamai itu manusia atau Tuhan? Siapa?
Kita yang meminta damai sama Tuhan padahal kita yang salah. Enggak kan? Tuhan yang datang. Jadi siapa di sini yang menjadi anak Tuhan? Jangan tunggu orang berdamai. Walaupun kita yang benar, mari kita yang berdamai. Amin. Itu baru anak Tuhan. Karena kasih kita berasal dari Tuhan. Kalau tidak minta maaf, dia tidak akan memaafkan. Sakit kali hati. Itu anak Tuhan. Apakah itu kualitas orang yang ditebus? Ketika kita berdosa, Tuhan yang mau berdamai, kita enggak. Kita udah asik dengan dosa kita. Kita udah nikmati pelanggaran ini. Kita udah nikmati maut ini. Buta kita, saudara. Tuhan yang mau berdamai. Tuhan siapkan korbannya. Tuhan tak bikin aturan. Siapa yang pernah bermasalah bersengketa bikin perdamaian? Perdamaian harus demi keadilan, ya kan? Kedua belah pihak harus diuntungkan, sama-sama diuntungkan, sama-sama dirugikan. Ketika Allah dengan kita berdamai, yang dirugikan itu 100% Tuhan, enggak saya. Tidak di antara kita satu pun yang dirugikan. Enggak ada di antara kita yang diberatkan. Saya dulu pernah mendamaikan pendeta Lubis ketika nabrak orang dengan Pak Sultan Akadis. Mau damai? Ya, kita obati orang itu sampai sembuh. Mau berdamai kayak kita yang korban. Saya sempat nonton. Enggak, separuh semua. Datang Lubis, biar aja sembuh. Ya. Begitu Tuhan. Ketika Tuhan mau berdamai dengan kita, modal kita tidak ada. Tuhan tidak minta sepeser pun. Tuhan tidak minta darah kita. Tuhan tidak minta keringat kita untuk berdamai. Tuhan bilang udah, saya yang bayar. Makanya ketika Yesus tampil di Golgota, iblis gemetar. Berani juga Yesus jadi korban. Jadilah ini. Iblis itu gemetaran dan dia tahu. Jadilah orang berdosa ini berganti kepemilikan. Yang dulunya milik iblis, sekarang milik Yesus. Siapa yang sudah menjadi milik Tuhan? Ciri-cirinya dia hidupnya berdamai. Saya ada salah satu orang yang saya kenal di Facebook, selalu cerita ayat firman Allah. Setiap kali saya agak tersinggung hati saya, karena dia cerita firman, dia melayani. Orang ini cukup dekat saya kenal. Tapi dengan bapak kandung yang melahirkan dia kubur batang pisang. Mulai hari ini bapakku sudah tidak ada lagi. Udah aku kubur batang pisang, ganti bapakku. Mau gak saudara digituin anak saudara? Batang pisang banyak di belakang rumahku itu. Terus bapaknya mau dihargainya sebatang pisang. Saya nggak mau. Tapi itulah anak. Tapi di postingannya ayat-ayat keluar. Oh, setiap kali cantik kali firman Tuhan kawan ini. Tapi setiap kali dia cerita firman Tuhan, dia terbayang saya. Dia pernah bilang, kalau bapakku minta nomor HP-ku, jangan coba-coba kasih. Mana firman Tuhan yang tadi hebat-hebat itu. Dia pesan sama kami kakak beradik, kalau bapakku minta nomor HP-ku jangan kalian kasih, karena bapakku sudah tidak ada. Ke gereja setiap minggu, ayat-ayat postingan bagus, cerita berkat, dan oh terima kasih Tuhan kau buat aku kaya. Dia kaya. Tapi saya bersyukur, kami bersyukur kalau bapaknya sakit, kami yang bantuin berobat. Tak berani dia minta sama guru. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah ini milik Kristus yang tak tahu berdamai?
Cerita kasih sangat mudah. Memang bapaknya yang salah. Nah, saudara, kalau kita sudah ditebus Yesus, jangan tunggu orang minta maaf. Ya, makanya di gereja ini, di sekolah minggu, anak-anak harus kita ajarin terima kasih, minta maaf, saya yang salah. Biasakan. Sekalipun tidak salah lah, seperti Yesus tidak salah. Nah, itulah kasih. Sehingga Allah menjadi roh yang ada di dalam segala kehidupan kita. Dia yang mengisi jiwa ini, saudara. Dia yang mengisi pikiran ini. Kalau itu yang tidak saudara utamakan, saudara gagal. Kita lebih utama apa? Punya rumah. Lebih utama apa? Punya motor. Apalagi punya HP. Apalagi punya uang. Nah, anak-anak, kalau kalian suka, jangan itu yang utama. Isi jiwamu. Pagi-pagi cari dahulu untuk mengisi jiwa. Kalau tidak itu yang saudara dahulukan, tidak akan pernah terjadi. Percayalah, sampai udah puluhan tahun udah karatan kita jadi orang Kristen. Tapi ayat yang saat itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Ada dua kebutuhan, ada jasmani, ada rohani. Udahlah sekali seminggu kita tidak ke gereja. Begitu sekali datang ke gereja nanti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Kita tidak perlu lagi belajar ke tempat lain untuk mengasihi Allah. Tidak perlu tanya siapapun. Karena ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima Roh Allah, yang paling utama diajarkan Tuhan, mementor kita, memimpin kita, memberi teladan. Tuhan yang di dalam kita itulah yang akan membimbing kita untuk mengasihi. Amin. Mengasihi itu adalah segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak membanggakan diri, tidak sombong, percaya segala sesuatu. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar mengasihi, ada disebut kata panta, menutupi segala sesuatu, yang mengampuni. Di dalam 1 Korintus, saya tak salah, 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat ke-7, ya, karena itu 1 Korintus pasal yang ke-13, bukan 13. Ya. Nah, di situ kasih digunakan kata ia tentang satu pribadi, oknum. Ia menutupi segala sesuatu, berarti kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu juga mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Jadi dalam bahasa Ibrani disebut fanta, segala sesuatu. Jadi kasih itu harus segala sesuatu. Mengasihi Allah itu harus segala-galanya. Amin. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sini saya artikan. Jadi mengasihi itu harus fanta, digunakan sini
dalam 3 bentuk. Pertama, dalam contoh pantheism. Pantheism itu kepercayaan yang mengakui Allah ada dalam segala sesuatu. Allah menguasai segala sesuatu. Allah memiliki segala sesuatu. Itu pertama kata pantheism, pantai. Dasar katanya pantai, bukan pantai minuman ya. Yang kedua pantry. Pantai itu disebut juga pantry. Pantry itu lemari, tempat menyimpan semua makanan. Makanan apa aja ada di situ. Ya, jadi mengasihi itu segala sesuatu. Contoh, kalau bapak-bapak mengasihi, suka sama senyum istrinya, suka, manis sekali senyum istriku, kayak bidadari yang turun dari becak. Tapi juga harus suka sama, karena mengasihi itu satu nggak bisa senyumnya suka, cerewetnya harus. Halo? Nah itu disebut mengasihi. Kalau selama mencium aroma badan wangi, suka? Maaf, bau kentutnya juga harus itu sepakat. Istriku ini bau badannya bagus. Oh, tidak perlu lagi beli parfum, badanmu aja udah harum. Istrinya, terus begitu dia bawa, cocok kau, bersopan sekali. Mengasihi itu satu Pak. Nah, ayo, udah lulus nggak di sini? Belum. Berarti Yesus masih separuh napas Yesus buat kita. Ya. Nah, kita kan mau mengasihi Tuhan. Nanti saya kasih contoh kalau bagaimana mengasihi Tuhan. Nah, kalau istri-istri tergoda sama rayuan bapak-bapaknya, ya kan? Suka. Nanti saya rencana pasca ini akan membuat perlombaan suami-suami merayu istri. Setuju nggak bapak-bapak? Hadiahnya dari saya nanti. Innova 2022. Hadiahnya dari saya berbagi. Gak ada perlombaan. Jadi siapkan sekarang bahan-bahannya. Kalau ibu-ibu, saya pertama ajak istri saya foto. Kita foto ya rumah. Itu apa? Supaya orang tahu kalau bidadari itu ada. Itu satu. Masih saya udah punya banyak. Sorry ya, saya sudah punya banyak. Itu contohnya bapak-bapak. Ya Pak Centurion. Cari nanti. Nak, carikan dulu bapak rayuan-rayuan maut. Nah, kalau istri suka sama rayuan suaminya, berarti dia juga harus suka sama bentakannya. Apalagi kita orang Batak, mulutnya memang keras, tapi hatinya lembut katanya. Padahal dua-duanya sama kerasnya. Ya ibu-ibu ya. Bapakku ini kalau merayu nomor 1 lah. Tapi lihat, kita perlombakan nanti benar nggak nomor 1? Ya. Jadi mengasihi itu segala sesuatu. Jadi kalau kita mengasihi, ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan menomorsatukan kita. Betul nggak? Ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan menomorsatukan kita nggak? Makanya Tuhan minta juga kita mengutamakan Dia. Karena kalau mengasihi itu yang kita mengutamakan. Kalau pacaran, kalau masih pacaran, ayo
makan di nasi uduk, kursinya dibukakan, kayak saya duduk, istri duduk, pacar duduk, dimakan. Setelah jadi istri, situlah kau duduk lah. Ada, ayo mah makan bersama. Kita kerja, silakan duduk. Ada ibu yang begitu jauh lah api dari panggang Pak Pendeta. Kasihnya udah mulai pudar atau sudah mulai gugur bersama dengan rambutnya. Itulah kasih. Itu makanya saudaraku, kasih itu menjadi sebuah materai yang sebenarnya tidak ada kata tunggal. Karena iman, pengharapan, kasih yang terbesar dari ketiga itu adalah kasih. Buat apa engkau bisa seluruh bahasa, tapi tidak ada kasih, tidak ada guna. Nah, sekarang bagaimana kita mengasihi Allah? Saudara, nah saya belajar dari Ayub. Ketika Ayub menerima ujian, cobaan terburuk, tersulit, tersakit dalam hidupnya. Gak ada di antara kita yang dapat ujian seberat Ayub, sesukar Ayub, sesulit Ayub. Orang yang tadinya hidup dengan segala kegemilangan, kelimpahan, kekayaan, yang tak akan pernah terpikirkan akan menderita. Ayub menderita sampai titik nol, bahkan minus, bahkan sakit yang tak tersembuhkan. Dia harus mengambil beling, dia garu-garu badannya, dan istrinya, teman-temannya menyalahkan dia, menjatuhkan dia. Orang bilang sekarang down saya. Tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menghibur, semua menyalahkan Ayub. Sehingga Ayub duduk di atas debu dan abu, supaya nana-nana yang berlelehan dari tubuhnya ini dapat diserap oleh abu itu. Dan istrinya bilang, Ayub suamiku, mati aja lah. Masihkah engkau bertahan dengan kesalehan? Apa kata Ayub? Hai istriku, kalau saya bisa menerima yang baik dari Allah, saya juga harus bisa menerima yang buruk itu seperti saya menerima yang baik. Inilah orang yang mengasihi itu. Mengasihi Allah juga harus satu paket. Yang buruk pun, yang Tuhan izinkan terjadi, itu tidak membuat kita kekurangan kasih kepada Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mengurangi kasih kita sama pasangan. Kalau kita mengasihinya satu Nah, saya juga mau mengajar anak mahakarya di nanti, jangan cepat-cepat jatuh cinta. Mana yang sudah, jangan mau belajar lagi, nanti dia salah soalnya. Biar nanti saya ajarnya. Ada yang salah nggak? Aduh, kayaknya salah, buru-buru dulu ini. Tidak pikir panjang. Jangan cepat jatuh hati, karena kadang-kadang kita sendiri nggak kenal hati kita. Nanti ya, pas Valentine atau apa, si Rio udah senyum-senyum. Apakah aku salah pilih? Apa kemarin karena kepepet, karena kasihan? Ya, tapi jangan gara-gara itu ya terima kasih, putuskan aja sekarang ya. Enggak begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allah kita. Ini bicara tentang jiwa kita. Amen. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Kalau yang tadi saya lupa kata awalnya.
Kita nyanyikan pujian ini sebelum kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Setia yang selalu menolongku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Bapa-Ku yang Yesus Tuhan, terima kasih. Terimalah Yesus dengan sepenuh hati. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Katakan Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang wanita saja, yang wanita dengan lapangan, yang wanita silakan. Amin. Amin. Haleluya. Laki-laki berdoa, terimalah kasih dari Tuhan. Semuanya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang laki-laki, yang laki-laki saja. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Katakan Yesus, Yesusku, ku mau selalu, semuanya selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan dan akal budi. Terimalah yang buruk itu seperti engkau terima yang baik. Karena kasih ada dalam segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Itulah kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dalam keadaan buruk, dalam keadaan baik, dalam keadaan susah dan senang. Kasihilah Dia. Kaya dan miskin, kasihilah Tuhan Allahmu. Sakit dan sehat, kasihilah. Karena mengasihi Tuhan itu adalah segala sesuatu. Kasih bukan pujasera yang suka kita makan, yang gak suka kita lewatkan. Kasih tidak ada di dalam rumah makan. Yang satu kita suka, yang satu tidak mau. Tapi kasih itu sempurna. Yang buruk kita terima seperti menerima yang baik. Itulah kasih yang sempurna dalam hidup kita. Dia bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa firman Tuhan dan persembahan saya serahkan kepada Pak Sri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amen. Buat firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba di tempat ini. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan boleh kami terima dan boleh kami lakukan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan juga buat firman-Mu yang menyentuh hati kami sehingga kami boleh merasakannya dalam pikiran-Mu Tuhan Yesus. Berkati kepada saudara kami yang telah menyampaikan firman ini. Kelebihan lagi dalam menyampaikan firman sehingga kami boleh merasakannya dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi